Satu. Ini kita akan belajar tentang konjungsi atau dan ya. Bagaimana cara kita menyimpulkan suatu kalimat atau dua buah kalimat atau dua buah premis yang mengandung unsur dan. Saya kasih sampelnya begini teman-teman. Semua pengendara bermotor membawa surat kendaraan dan helm. Tono membawa helm namun tidak membawa surat kendaraan. Kesimpulan yang tepat adalah A. Tono akan ditilang polisi. B. Tono adalah pengendara bermotor yang membawa helm. C. Tono pengendara bermotor yang tidak membawa surat kendaraan. D. Meskipun tidak membawa surat kendaraan, Tono pengendara yang membawa helm. E. Tono bukan pengendara bermotor. Ini teman-teman coba perhatikan. Bagaimana cara kita menyimpulkan suatu pernyataan yang ada unsur konjungsinya atau dannya. Nah, semua pengendara bermotor membawa surat kendaraan dan helm. Kata-kata dan, teman-teman, ini pengendara bermotor, ini surat kendaraan dan helm ya. Kata-kata dan itu artinya dua-duanya harus memenuhi. Nah, seseorang dikatakan pengendara bermotor itu jika dia membawa surat kendaraan dan juga helm. Dua-duanya harus itu. Kalau tidak dua-duanya, hanya salah satunya, atau tidak dari salah satunya, maka itu bukan pengendara bermotor. Nah, contohnya gini. Dia tidak membawa surat kendaraan misalkan ini. Yang membawa surat kendaraannya dihilangkan. Artinya dia tidak membawa surat kendaraan. Maka ini juga bukan pengendara bermotor. Ya gitu ya. Kalau dia itu tidak membawa helm saja, yang membawa hanya surat kendaraan, maka dia juga bukan pengendara bermotor. Itu ya, kuncinya di situ ya. Kalau tidak di salah satu atau tidak dua-duanya, maka otomatis dia bukan pengendara bermotor. Oke ya. Kita lihat proporsi kedua atau kalimat kedua. Tono membawa helm. Oke, masuk. Tidak membawa surat kendaraan, yang ini yang tidak memenuhi. Ini tidak. Maka kesimpulannya apa? Ya, tidak, dia bukan pengendara bermotor. Jadi, ya. Jadi Tono bukan pengendara bermotor, karena syarat pengendara bermotor harus bawa dua-duanya, surat kendaraan dan helm gitu ya intinya ya. Dan itu harus dua-duanya, tidak boleh salah satu. Kalau hanya salah satu, maka itu berarti bukan. Itu intinya di situ. Itu cara menyimpulkan konjungsi seperti itu. Jadi jawabannya E. Oke, kita masuk ke nomor 2 kawan-kawan. Oke ya. Masih berhubungan dengan kesimpulan pada konjungsi atau dan. Nah, soal berikutnya ini tentang implikasi yang ada konjungsinya. Implikasi itu jika maka. Nah, jika hujan deras maka panen gagal dan rakyat menjadi kekurangan bahan pangan. Musim ini rakyat tidak kekurangan. Nah, kesimpulan yang tepat adalah titik. A. Musim ini panen berhasil. B. Musim ini tidak ada hujan deras. C. Musim ini hujan deras namun panen berhasil. D. Hujan tidak deras dan panen berhasil. E. Hujan tidak deras atau panen berhasil. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini teman-teman, itu gunakan polanya. Jadi jangan menganalisis opsinya ya. Saya sarankan jangan menganalisis opsinya, tapi gunakan mekanisme polanya. Oke, saya kembali ulangi bahwa untuk konjungsi dan itu syaratnya dua-duanya harus terpenuhi. Oke, jika hujan deras, nah ini jika hujan deras, maka akibatnya panennya gagal dan rakyatnya menjadi kekurangan bahan pangan. Jadi ya gitu ya. Kalau hujan deras itu panennya gagal, rakyat menjadi kekurangan bahan pangan. Kalau salah satu saja yang terjadi, maka itu positif tidak akan terjadi yang menjadi penyebab. Misalkan panen gagal, ini tidak. Jadi misalkan panennya berhasil, maka otomatis ini juga hujan tidak deras gitu ya. Misalkan kalau ini kan rakyat menjadi kekurangan, nah misalkan rakyatnya tidak kekurangan, maka juga pasti tidak mungkin hujan deras. Jadi hujan tidak akan deras itu. Nah, itu sama seperti tadi ya. Jadi kalau tidak di salah satu, itu sudah menyebabkan penyebabnya menjadi tidak. Musim ini rakyat tidak kekurangan, coba kalian lihat ini. Tidak kekurangan, itu bertentangan dengan rakyat menjadi kekurangan tadi. Ya. Artinya apa? Pasti kesimpulannya musim ini tidak hujan deras. Gitu ya. Jawabannya adalah B. Kita masuk ke nomor 3. Ini sekarang bagaimana kalau kita menyimpulkan pada disjungsi atau dalam simbol atau gitu ya. Contohnya begini teman-teman.
Semua pengunjung kebun binatang X mendapat souvenir kalung atau potongan harga. Budi mengunjungi kebun binatang X pada minggu ini. Dia tidak mendapatkan potongan harga. Kesimpulan yang tepat adalah A. Budi tidak datang ke kebun binatang X. B. Budi tidak mendapat souvenir kalung. C. Budi tidak mendapat potongan dan tidak mendapatkan souvenir. D. Budi mendapatkan souvenir kalung. E. Budi datang pada saat kehabisan souvenir maupun potongan harga. Ini, kalau simbolnya adalah atau, ini ya simbolnya atau, itu artinya kalau tidak di salah satu pasti salah lainnya, itu ya. Kalau tidak di salah satu berarti yang lainnya menjadi opsinya, atau itu opsi teman-teman. Kalau tidak yang ini pasti itu, gitu ya. Itu kesimpulannya begini. Misalkan kalau tidak mendapatkan souvenir, ini tidak mendapatkan souvenir atau saya silang, tidak mendapatkan souvenir, otomatis dia mendapatkan potongan harga, gitu. Kalau tidak mendapatkan potongan harga, otomatis dia mendapatkan souvenir, gitu. Paham ya? Jadi misalkan ada kalimat kedua, Budi mengunjungi kebun binatang X. Dia tidak mendapatkan potongan harga. Dia sudah datang ke kebun binatang X, tapi tidak mendapat potongan harga. Artinya apa? Dia mendapatkan souvenir kalung. Kan ada opsi. Jadi kalau ada ataunya itu berarti opsional. Kalau tidak yang ini pasti yang itu. Kalau tidak yang itu pasti yang ini, gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Budi mendapatkan souvenir kalung. Kemudian soal kedua teman-teman, ini kalau ada disjungsi kita kombinasikan dengan implikasi atau bentuknya jika maka. Jika Lucy naik kelas, dia akan dibelikan ibunya tas atau sepatu. Lucy naik kelas tapi tidak dibelikan sepatu. Kesimpulan yang tepat adalah A. Lucy dibelikan tas. B. Ibu Lucy ingkar janji. C. Lucy dibelikan tas dan sepatu. D. Lucy tidak naik kelas tapi dibelikan sepatu. E. Lucy naik kelas tapi tidak dibelikan tas. Sama seperti tadi ya, jika maka juga berlaku kalau ada kata-kata atau. Jika Lucy naik kelas, ia dibelikan tas atau sepatu. Ya, kalau naik kelas itu dibelikan tas atau sepatu, itu artinya apa? Kalau naik kelas bisa dibelikan tas saja, bisa dibelikan sepatu saja, atau bisa dibelikan dua-duanya. Jadi misalkan ini tidak dibelikan tas, artinya dia pasti dibelikan sepatu. Kalau tidak dibelikan sepatu, berarti pasti dia dibelikan tas kalau naik kelas. Coba kita perhatikan yang kedua. Lucy naik kelas tapi tidak dibelikan sepatu. Oh, ternyata tidak dibelikan sepatu. Artinya apa? Lucy berarti dibelikan tas, gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya teman-teman, kita akan kombinasikan atau dan juga beberapa. Ini beberapa dan jika maka. Setiap hari Senin, Bu Lasmi pergi ke pasar. Ingat ya, setiap hari Senin, Bu Lasmi pergi ke pasar. Jika Bu Lasmi pergi ke pasar, dia membeli sate atau bubur kacang hijau. Senin ini Bu Lasmi tidak membeli sate. Kesimpulannya apa? Coba kita perhatikan. Ini nomor 5 ya. Setiap hari Senin Bu Lasmi pergi ke pasar. Nah, Senin ini Bu Lasmi tidak membeli sate. Ini 1 dan 3. Artinya apa? Ini kan harinya Senin ya. Berarti Bu Lasmi kan Bu Lasmi pergi ke pasar tidak membeli sate ini. 1 dan 3 kan kita bisa simpulkan Bu Lasmi itu pergi ke pasar tidak membeli sate, gitu ya. Oke, 1 dan 3 selesai. Sekarang kita masuk ke yang kalimat kedua. Jika Bu Lasmi pergi ke pasar, dia membeli sate atau bubur. Berarti yang kedua, Bu Lasmi pergi ke pasar tidak membeli sate. Ini kesimpulan yang pertama tadi ya. Jadi kalimat kedua kita gabungkan dengan kesimpulan yang pertama tadi. Jika Bu Lasmi pergi ke pasar, dia membeli sate atau bubur kacang hijau. Itu kalimatnya. Bu Lasmi pergi ke pasar tidak membeli sate, otomatis Bu Lasmi pergi pasar membeli bubur kacang hijau, kan sifatnya opsional. Oke, jadi jawabannya itu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah pergi ke pasar membeli kacang hijau. Nah, jawabannya adalah B. Oke, kita masuk nomor 6. Ini kita bahas tentang figural teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman yang request tentang figural.
maka kita putuskan untuk mempelajarkan tentang soal-soal figural gitu ya. Oke, nomor 1 teman-teman, ini jenisnya adalah jenis refleksi. Kalau ada garis itu artinya refleksi atau pencerminan. Model seperti ini teman-teman, ini artinya pencerminan negatif 45, artinya serong gitu ya teman-teman. Kalau positif 45 berarti serongnya ke kanan, ini serongnya ke kiri. Nah gitu ya, yang perlu diingat itu ya. Kalau serong, ini kan nanti ada pencerminan tegak, itu artinya cerminnya ditaruh tegak, kemudian cermin mendatar juga ada, kemudian yang ini cermin model serong. Kalau cermin model serong itu kalau nggak serong ke kiri, ya serong ke kanan. Nah, serong ke kiri kita kasih nama pencerminan negatif 45, artinya 45 serong 45 derajat, gitu ya. Oke, bagaimana kalau kita mengerjakan soal-soal seperti ini? Coba perhatikan teman-teman. Yang ini kan bentuknya mendatar kan gitu. Kalau mendatar, maka hasil cerminnya jadi apa? Tegak teman-teman, seperti ini. Ya, itu cermin serong ya, model cermin serong. Kemudian coba lihat yang ini. Ini kan tegak lurus dengan gambar 1 pada bagian dekat dengan cermin yang tegak lurusnya. Oke, maka ini jadinya seperti ini. Yang ini tegak lurus juga terhadap gambar kedua. Oke, maka hasilnya begini. Nah, mendekati cermin. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7 teman-teman. Ini soalnya masih cermin. Cerminnya yang 45. Ini jenisnya juga cermin negatif 45. Coba kalian lihat ini gambar yang ini lagi. Ini kan modelnya mendatar. Maka hasilnya tegak. Kita gambar seperti ini. Paham ya? Kemudian lihat yang tengah. Yang tengah itu kan tegak lurus dengan yang gambar 1 tadi. Tapi yang agak menjauh, nah yang ini, berarti ya. Kemudian itu tegak lurus lagi terhadap gambar kedua, maka hasilnya seperti ini. Jadi jawabannya adalah A. Ya, mudah sekali ya teman-teman. Soal nomor 8 teman-teman. Mana yang bukan kelompoknya? Kalau ada soal seperti ini, yang bukan kelompoknya itu berarti biasanya adalah model rotasi atau diputar. Coba perhatikan ini. Pada soal seperti ini kebanyakan adalah rotasi searah. Opsinya. Lihat opsinya itu A, B, C, D, E. Itu kebanyakan adalah rotasi searah. Maka pasti jawabannya yang berlawanan. Coba kita rotasikan 45 derajat searah jarum jam. Kan seperti ini. Diserongkan. Kemudian kita serongkan lagi. Ini kan pasti ada, ini kan ada pada gambar. Oh, ini masuk. Kemudian kita ke 90 derajat. Ada enggak ini? Oh, ini juga masuk kelompoknya berarti. Kemudian kita serongkan seperti ini. Oh, tidak ada ya pada opsi pilihan gandanya. Kemudian begini, itu putar lagi kan berarti. Tidak ada lagi. Kemudian begini, oh ada. Oh, berarti ini juga masuk kelompoknya. Kemudian kita putar lagi seperti ini. Oh, ada lagi. Ini kelompoknya. Oh, berarti yang bukan kelompoknya adalah yang D. Gitu ya. Begitu. Next, nomor berikutnya. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman. Ini adalah ada garis mendatar. Itu artinya cermin tegak. Nah, gambarnya seperti apa? Ini cermin tegak ya. Coba kita gambar. Kalau kotak, hasilnya juga kotak. Ya. Kemudian dilihat yang ini. Itu kan arah panahnya menuju ke kanan. Berarti kalau dicerminkan, ya sebaliknya, jadi arah ke kiri. Gitu ya. Kemudian yang ini teman-teman, itu seperti peluit, nah, moncongnya di bawah, depan. Maka ini juga di depan, tapi di situ. Ah, itu seperti itu ya. Z juga ini, Z dilihat itu Z. Maka bentuknya jadi seperti ini. Dilihat itu ya. Cermin itu kebalikannya gitu ya. Kemudian K. Nah, K. Ya, jadi seperti ini. Yang ini pasti jadi seperti ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Dia mudah sekali ya. Oke, kita masuk ke nomor 10 teman-teman. Nah, ini bentuknya adalah analogi gambar teman-teman. Jadi kita akan periksa satu persatu. Ini soalnya agak berat ya. Coba perhatikan teman-teman ini.
Dilihat ini, warnanya sama-sama gelapnya gitu ya. Yang ada hanya gelap dan terang gitu ya. Soal-soal model seperti ini yang ada hanya gelap dan terang. Ini yang pertama, segi 5 menjadi segi 4, miring. Segi 5 menjadi segi 4. Itu ya. Yang ini berarti dikurangi 1. Yang ini segi 4 menjadi segi 7, berarti tambah 3. Yang ini segi 4 menjadi segi 5, berarti tambah 1. Yang ini segi 6 menjadi segi 5, dikurangi 1. Coba kita praktekkan. Yang ini harusnya kan dikurangi 1, jadi segi 3 jawabannya. Yang ini tambah 3, berarti segi 5 tambah 3, jadi segi 8. Yang ini itu ditambah 1, segi 6 jadi segi 7. Nah, ini jadi segi 7. Ini ya. Yang satu yang terakhir segi 6 jadi segi 5 karena dikurangi 1. Begitu prosesinya, teman-teman. Masuk ke nomor 11. Nah, coba kita perhatikan. Kalau ada gambar pertama menjadi gambar kedua, kalau ada gambar ketiga menjadi apa? Itu modelnya juga analogi gambar. Caranya bagaimana? Kita lihat polanya, teman-teman. Coba ini dulu. Ini kotak putih menjadi kotak hitam. Kotaknya putih jadi kotak hitam. Jadi gambar 1 menjadi gambar 2-nya, kotak putih jadi kotak hitam. Kotaknya menjadi hitam. Berkebalikan ya, berubah warna berarti. Kemudian yang ini, ukurannya tetap, juga hanya berubah warnanya saja, gambar kedua. Yang ini, perhatikan itu, berubah warna dan masuk ke gambar sebelumnya tadi. Yang terakhir ini, bergeser ke atas, kemudian diputar. Itu ya, caranya menganalisis begitu teman-teman. Sekarang kita lihat. Yang ini kotak putih menjadi kotak hitam. Tuh. Kemudian gambar yang tengah dilihat. Itu segitiga putih jadi segitiga hitam. Kemudian yang B ini dilihat. Nah, masuk dan berubah warna, ya kan? Hitam jadi putih, masuk ke dalam segitiganya. Kemudian S-nya ini. Nah, bergeser ke atas kemudian diputar 90 derajat. Jadi gambarnya itu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita masuk ke nomor 12 teman-teman ya. Nah, ini juga analogi gambar teman-teman. Coba diamati teman-teman. Ini modelnya dari gambar 1 ke gambar 2, itu gambarnya hanya direfleksi. Kemudian hasil refleksinya yang tengah dikasih hitam yang bagian depan. Ya. Maka yang gambar selanjutnya ini menjadi apa? Ya kita refleksikan dulu. Ini kan yang tengah dikasih hitam gini. Nah, itu hasil refleksinya. Paham ya? Jadi ya kalau segitiga itu jauh dari titik 2, maka ini hasilnya juga jauh dari titik 2. Tuh. Yang tengah tadi putih, ini yang tengah menjadi hitam. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita masuk ke nomor 13 teman-teman. Oke, nomor 13 itu soalnya seperti ini. Ini sama seperti yang kita try out ke kanan. Ternyata banyak yang salah juga ya. Ternyata banyak yang salah. Coba perhatikan ini, yang diisi adalah gambar keduanya. Gambar 3, gambar 4 ada. Jadi gambar ketiga, gambar keempat kita analisis dulu. Gambar 3 ke gambar 4 itu kalau kalian lihat itu jenisnya adalah pencerminan atau refleksi. Itu ya. Maka gambar ini ke ini juga kita refleksikan. Yang dekat apa dulu? Misalkan persegi ini dekat. Belakangnya ada segitiga, ya sama buat refleksinya. Ini. Itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14. Kalau ada gambar seperti ini bagaimana? Ini juga bentuknya adalah analogi gambar.
Kita lihat yang utuh dulu, coba perhatikan kalian. Nah ini, gambar lingkarannya ini warnanya putih, menjadi yang besar, ini gambar lingkarannya kan besar, menjadi kecil warnanya sama, ya, itu polanya, menjadi kecil warnanya sama. Sementara yang segitiga coba perhatikan, menjadi besar warnanya sama. Sekarang kita praktekkan untuk analoginya. Ini dilihat itu. Ini kan besar, jadi kecil warnanya sama. Jadi segitiga hitam jadi segitiga hitam, tapi berubah jadi kecil. Sementara yang ini kan putih itu, warnanya kan tadi ya sama, menjadi besar warnanya sama, kan begini. Ya, jadi jawabannya adalah A, kan mudah sekali itu ya. Nomor 15. Nah, kalau ada 3 gambar, ini artinya meneruskan gambar ya teman-teman. Ini namanya deret gambar. Bagaimana cara menyelesaikan deret gambar? Ini saya kasih tahu triknya seperti ini teman-teman. Misalkan ada seperti ini, kita lihat yang ini. Ini yang biru mendatar, yang merah tegak. Kemudian menjadi gambar kedua begini. Oh, birunya jadi tegak, ini jadi ke atas. Itu juga muter lagi. Ini juga jadi pasti bagi ini, ya kan? Dilihat itu artinya yang biru dan merah itu diputar. Ya, diputar mengelilingi sebuah persegi kan gitu ya, seperti mengelilingi sebuah persegi. Oke, itu gambarnya. Jadi kesimpulannya adalah gambarnya yang pada tanda tanya itu ya. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Saya kasih warna hijau. Mendatar atas, tegak samping kanan, mendatar bawah, pasti ini jadi mendatar atas samping kiri. Nah, kemudian yang ini, tegak, satu, tegak mendatar, kemudian tambah lagi seperti huruf U, pasti ini adalah kotak. Ya, dilihat itu. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 16 teman-teman. Pola 1 jadi pola 2. Pola 3 jadi apa? Gitu ya. Coba diamati. Ini pola 1 jadi pola 2 kan bentuknya sama. Hanya diperkecil. Nah, sementara yang ini, kalau diperkecil hasilnya jadi seperti apa? Ya seperti ini saja. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 17. Kalau ada gambar kubus seperti ini, yang perlu kalian amati adalah bentuknya, kesejajarannya. Coba dilihat, kalian lihat yang A dan Z. Huruf A itu sejajar dengan Z. Ya. Huruf A sejajar dengan Z. Oke. Mana yang tidak sejajar dengan Z kita buang opsinya. Mana ini? Ini. A dan Z-nya kan tidak sejajar, dilihat itu. A dan Z-nya kan tidak sejajar. Itu kan menjadi AN, itu malahan kan, gambarnya seperti AN kan. Padahal A dan Z itu sejajar. Harusnya bentuknya gambarnya tidak seperti itu. Oke. Ini juga tidak seperti itu. Harusnya A dan Z itu sejajar. Itu A dan Z saling tegak lurus malahan. Ya. Yang satu tegak, yang satu mendatar kan gitu. Berarti bukan. A menempel dengan putih hitam. A itu menempel dengan putih hitam. Ini dilihat itu. Kalau posisinya yang tengah ada celah kosongnya, berarti bukan menempel, itu pasti berhadapan. Gitu ya. Jadi bukan. Kemudian ada lagi. Z itu menempel dengan putih hitam. Z menempel dengan putih hitam. Mana yang Z tidak menempel pada putih hitam? Coba dilihat ini. Ini. Itu Z dan putih hitam itu tidak mungkin menempel, itu pasti berhadapan. Karena selisihnya dengan A. Ada A di tengah-tengahnya, jadi tidak mungkin menempel. Itu ya. Jadi kesimpulan yang benar adalah yang D. Hanya begitu saja teman-teman. Caranya menganalisis seperti itu.
Kemudian nomor 18. Bagaimana cara menyelesaikan soal kubus seperti ini? Oke. Kita berikan triknya. Yang pertama itu masalah yang berhadapan dulu. Coba kalian perhatikan yang ini. Kotak hitam tengah dan tanda plus, kita anggap saja tanda plus gitu ya. Itu berhadapan kan? Karena ada tengah-tengahnya ada selang. Ya. Mana yang tidak berhadapan? Coba kita lihat yang ini. Ini. Kotak hitam dan plus itu harusnya berhadapan, itu kan menempel, jadi tidak mungkin. Kemudian ini juga plus dengan kotak hitam, itu kan harusnya berhadapan, itu kan menempel, jadi ini juga bukan. Jadi jangan pilih B dan C. Oke, yang ini kotak hitam abu-abu dan lingkaran abu-abu itu juga berhadapan. Coba kalian perhatikan yang ini. Ini juga berhadapan. Nah, ini tidak berhadapan ya, ini menempel. Jadi bukan, jawabannya bukan itu. Jadi opsinya kalau nggak A ya D. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab apa D? Dilihat itu. Jadi itu yang anggap saja itu sebagai panduan ya. Anggap saja yang ujung itu yang atas, yang kotak putih ada hitamnya. Oke, yang bawah adalah gambar abu-abu itu. Nah, kalau kita putar, coba dilihat itu. Kalau diputarkan seperti ini. Nah, itu kotak yang ujung, yang sebelah ujungnya adalah kotak putih hitam, yang tengah dasarnya hitam. Kemudian yang belakang adalah yang kotak abu-abu, berarti benar. Ini benar. Nah, sementara kita lihat yang ini teman-teman. Ini yang sebagai ujung adalah kotak hitam. Yang silang itu yang sebagai ekor. Coba kalian amati yang ini. Ini kalau kita putar kan begini. Loh, kok ujungnya menjadi silang? Ekornya menjadi kotak. Maka ini tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah A. Kita masuk ke nomor 19. Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Biasanya untuk soal-soal ini adalah soal rotasi atau diputar. Coba kita perhatikan. Ini utuh, ya, artinya diputar 0 derajat. Kemudian kalau kita putar 90 derajat, kan hasilnya begini. Oh, tidak ada opsi yang sama. Kemudian kalau kita putar ini, oh, ada ya, C ya. Kalau diputar lagi, seperti ini. Jadi ini sama dengan ini. Maka jawabannya adalah C. Nah, itu teman-teman untuk materi penyimpulan, untuk bagian cara menyimpulkan dari dua buah kalimat dalam bentuk konjungsi, disjungsi, dan implikasi yang digabungkan dengan konjungsi disjungsi. Serta soal-soal figural yang memang ternyata banyak dari teman-teman yang masih bingung bagaimana cara menyelesaikan soal-soal figural bentuknya gambar. Ya, bentuk gambar kubus apalagi ya. Tuh. Semoga untuk materi kali ini bisa dipahami ya teman-teman. Kalau ada komplain atau ingin bertanya sesuatu silahkan tulis di kolom komentar. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.